Hello buat kalian yang kalau belanja di warung kembaliannya 1000 masih nungguin kembaliannya. Selamat datang kembali di channel Sidona Siswa. Di kesempatan kali ini kita bakalan review series baru franchise dari film Lord of the Rings dan The Hobbit. Apalagi kalau bukan The Lord of the Rings, The Rings of Power. Perlu saya ingatkan kembali bahwa film ini tidak berhubungan secara langsung dengan trilogi The Lord of the Rings dan trilogi The Hobbit. Karena setting cerita Rings of Power sendiri terjadi ribuan tahun sebelum masa peperangan di film Lord of the Rings. Namun berhubung saking luasnya dunia yang akan kita ceritakan ini, di sini kita nggak akan membahas satu persatu secara lebih mendalam soal kerajaan-kerajaan yang ada di sana. So, daripada semakin liar, mending kita segera bersiap-siap karena di sini gua, Abdul, akan membuat kalian menikmati cerita ini tanpa harus berpikir keras. Hingga mampu membuat kalian lupa bahwa Anda semua masih memiliki masalah masing-masing. Misalnya cicilan Shopee dan janji beliin berlian buat si Ayang tercinta. Cerita bermula dari seorang perempuan elf bernama Gadriel yang kedepannya akan menjadi fokus utama dalam cerita ini. Bila diingat-ingat, Gadriel sendiri adalah sosok kesatria hebat dari kerajaan elf yang di masa trilogi Lord of the Rings kelak akan menjadi seorang ratu sekaligus sahabat dari penyihir paling ikonik yaitu Gandalf. Kita buang hal itu, di masa sekarang Gadriel masih seorang bocah dan belum merasakan bagaimana masa kegelapan yang kelak akan menghancurkan seluruh dunia. Dari sang kakak, ia belajar banyak soal berbagai hal. Sehingga membuat Gadriel kecil memiliki pandangan yang lebih visioner, jauh berbeda dengan anak-anak seusianya. Tak lama setelah itu, dunia yang awalnya tenang, damai, dan sejuk seperti Arsenal yang menduduki posisi ke-1 seketika dibuat riuh sekaligus heboh ketika Morgoth, makhluk jahat musuh sejuta umat, muncul di muka bumi. Apalagi dalam hal ini Morgoth muncul bersama para pengikutnya yang paling setia, siapa lagi kalau bukan makhluk yang dikenal sebagai Morgoth. Lantas pasukan elf termasuk Gadriel langsung mengambil sikap dengan meninggalkan rumah mereka yakni Valinor. Perjalanan panjang harus dilalui oleh mereka, dimulai dengan melewati samudra pemisah yang penuh dengan makhluk aneh. Lalu kemudian mereka sampai di sebuah daratan Haridang yang dikenal sebagai Middle Earth atau Dunia Tengah. Disitulah peperangan berkecamuk. Situ pula perang berakhir dengan kekalahan yang diterima oleh Morgoth. Kemenangan itu harus dibayar mahal apabila melihat begitu banyak pasukan elf yang berguguran, termasuk kehancuran Middle Earth itu sendiri. Namun masalah yang lebih besarnya terjadi di kala makhluk orc ini menyebar yang otomatis akan mengancam kehidupan di segala penjuru Middle Earth. Apalagi dalam hal ini mereka dipimpin oleh pimpinan pengabdi paling setia Morgoth yang dipanggil sebagai Sauron. Dalam usaha pencairan Sauron, kakak dari Gadriel tewas terbunuh dan mendapatkan sebuah luka berciri sebuah simbol yang ditinggalkan oleh Sauron sendiri. Atas luka yang dideritanya, Gadriel bersumpah akan mencari keberadaan Sauron untuk membalaskan kematian sang kakak. Maka semenjak dari sana, Gadriel beserta prajuritnya berburu mencari keberadaan Sauron hingga ke ujung dunia sekalipun. Namun setelah tahun berganti tahun, abad berganti abad, jejak Sauron kian tak terlihat. Hingga menimbulkan asumsi dari banyak kaum elf bahwa kini Sauron hanya sebuah sejarah. Di sebuah negeri bernama Forodwaith, akhirnya Gadriel mendapatkan secercah harapan atas apa yang selama ini menjadi buruannya. Simbol kebesaran Sauron ditemukan yang diyakini oleh Gadriel bahwa keberadaan Sauron masih nampak.
Namun tetap saja, tempat yang dianggap sebagai markas Sauron dan para orc itu hanya sebatas jejak peninggalannya saja. He was here. Sauron. Further north. This mark was left as a tree. Yang ada mereka malah mendapat serangan dari makhluk troll yang jelas tak ada hubungannya dengan Sauron. Oleh sebab itu, pasukan yang dibawa Gadriel mulai merasa pesimis bahwa mereka sudah tak mampu lagi untuk melanjutkan misi ini. Maka dengan terpaksa, Gadriel harus menuruti permintaan pasukannya, meski sampai kapanpun ia masih terobsesi untuk bisa menemukan keberadaan Sauron. Di tempat lain, tepatnya suatu wilayah bernama Rhovanion, tinggal sekelompok ras manusia mungil yang dikenal sebagai ras Harfoot. Tak hanya sebagai nenek moyang dari ras Hobbit, mereka juga sering berpindah-pindah tempat atau suku nomaden. Dari sini kita berkenalan dengan seorang gadis muda bernama Nori yang begitu penasaran dengan dunia luar. Di mana hal ini bertolak belakang dengan prinsip ras Harfoot yang lebih menutup diri dari dunia luar. Sementara kita berpindah dulu ke sudut pandang lain, tepatnya kepada seorang elf muda bernama Herald Erlon yang juga sebagai sahabat baik dari seorang Gadriel. Bila diingat-ingat dalam trilogi Lord of the Rings, Erlon merupakan seorang penguasa ras elf di Rivendell. Tak berselang lama, akhirnya Erlon dibuat gembira ketika ia kembali bertemu bersama sang sahabat yakni Gadriel. Namun tujuan Gadriel datang ke sana bukanlah untuk rehat dan menetap, melainkan mencari pasukan baru. Hal itu berhubungan dengan ambisi seorang Gadriel yang hingga kini masih terobsesi untuk menemukan keberadaan Sauron. That is still your wish. You shall have it. Di saat yang bersamaan, Raja tertinggi Noldor yaitu Gil-galad tengah menyiapkan seremoni atau penghargaan yang diperuntukkan kepada para pejuang yang telah bertempur di medan perang termasuk Gadriel. Ini sekaligus mengartikan bahwa masa peperangan telah berakhir. Sehingga Gadriel dan pejuang lainnya layak menerima kehormatan yang tak tertandingi berupa hidup damai dan tinggal selamanya di sebuah negeri tanpa kematian berjuluk Valinor. In the blessed realm, the Valinor. Meskipun begitu, Galadriel tak akan pernah menghentikan ambisinya untuk membalaskan kematian sang kakak. Walau sudah dibujuk oleh Elrond untuk melupakan hal itu, Galadriel tetap kekeh pada pendiriannya sendiri. Into the land of wind. Without it, what am I to be? Lain dari hal itu, kita berpindah ke sebuah negeri yang berada di wilayah selatan, tempat di mana bangsa manusia menetap. Di situ juga kita berkenalan dengan seorang elf bernama Arondir bersama satu rekannya yang ditugaskan di sana untuk memastikan keselamatan manusia sebelum masa peperangan benar-benar dinyatakan berakhir. Menariknya, diam-diam Alondir tengah menjalin sebuah hubungan dengan seorang janda beranak satu dari bangsa manusia yang bernama Bronwyn. Give me a hand. Setelah itu, Arondir balik ke pos penjagaan dan mendapatkan sebuah informasi bahwa saat ini masa peperangan telah dinyatakan berakhir. Sehubungan dengan hal itu juga, seluruh pos-pos penjagaan akan dibubarkan. Kemudian Alondir kembali menghampiri sang pujaan hati untuk menginformasikan hal ini. Namun berhubung Bronwyn ini merupakan seorang perawat, mendapatkan keluhan dari seorang warga kalau sapi miliknya telah mengeluarkan semacam cairan seperti berikut.
Atas hal itu, kemudian mereka berdua beranjak menuju sebuah wilayah bernama Holden untuk mengetahui penyebab dari penyakit yang diderita oleh sapi tersebut. Benar saja, sesampainya di sana, mereka dikejutkan setelah melihat bagaimana hangusnya tempat yang dimaksud. Di sisi lain, Theo, anak dari Bronwyn, ternyata diam-diam menyimpan dan menyembunyikan potongan pedang bersimbol Sauron hingga tak diketahui oleh siapapun. Yang padahal Theo belum mengetahui seberapa besar pengaruh dan kekuatan yang dimiliki oleh benda tersebut. Di saat yang bersamaan, kita melihat seorang Galadriel yang saat ini tengah dalam perjalanan menuju Valinor. Tentu saja di situ Galadriel masih merasa setengah hati apakah ia akan tetap melanjutkan perjalanan ini atau kembali melanjutkan misi pencarian Sauron. Sampai akhirnya ketika nyaris memasuki gerbang Valinor yang senantiasa dipenuhi keindahan, Galadriel menetapkan pilihan untuk kembali dengan menyeburkan diri ke dalam lautan. Sometimes the lights shine just as Di luar itu, dari arah langit meluncur sebuah meteor yang nampak mengejutkan berbagai kalangan. Yang secara kebetulan juga meteor tersebut jatuh tepat tak jauh dari tempat di mana Ras Harford menetap. Alih-alih pergi dan menjauhi, Nori dan temannya yang bernama Poppy malah mendekati titik jatuh itu dan melihat seorang manusia berada tepat di tengah-tengah titik hantaman tersebut. Maka dengan demikian cerita pun berakhir dulu sampai di sini. Oke, cukup segitu untuk episode ini. Kita lanjutkan di episode selanjutnya. Tapi jangan lupa untuk terus support channel ini dengan klik tombol subscribe, like, dan mengaktifkan tombol lonceng biar terus update video dari kami. Selebihnya kami berterima kasih telah menonton channel-channel dari kami. Jona Visual pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.